Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridh Alfarizi, NIM 2018 012092, kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan SMK 3 di PT Putra Albasia Mandiri. Pemenuhan peraturan perundangan K3. PT Putra Albasia Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pemotongan kayu untuk menjadi berbagai macam bentuk seperti triplek, balok, papan, dan yang lainnya. Dalam upaya untuk menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan ini mempunyai komitmen yang serius untuk menekan angka kecelakaan kerja dengan membuat kebijakan atau aturan yang berlaku. Pedoman yang digunakan adalah Perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2003. Yang kedua, Permenker Nomor 5 Men 1996 tentang Sistem Manajemen dan Keselamatan Tenaga Kerja. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. PP Nomor 50 2012 tentang penerapan SMK 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 261 Tahun 1998. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Men 1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Kemudian tentang unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja. Adapun peraturan yang wajib dipatuhi terkait standar penggunaan alat pelindung diri atau APD untuk seluruh pekerja yang berada di lingkungan atau zona wajib APD. Di antaranya sebagai berikut, yaitu helm safety, kacamata pengaman, sarung tangan, dan sepatu safety. Penyelesaian masalah K3. Dalam upaya menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 yang bertujuan untuk menekan angka kecelakaan dan menerapkan program Zero Accident, PT Putra Albasia Mandiri membuat peraturan-peraturan yang wajib dipatuhi oleh semua pekerja. Tetapi tentunya semua pekerja belum benar-benar sadar akan pentingnya penerapan sistem SMK 3, sehingga masih ada beberapa pekerja yang melanggar peraturan terkait SMK 3. Kemudian penyelesaian masalah pelanggaran K3, yaitu berkoordinasi oleh tim Komite K3 dengan menyerahkan bukti buku laporan pelanggaran serta dokumentasi. Kemudian Komite K3 beserta pemangku kepentingan terkait mendiskusikan dan menganalisis pelanggaran yang terjadi untuk mencarikan solusi yang nyata agar pelanggaran yang serupa tidak terulang kembali. Kemudian mewawancarai pekerja yang melanggar. Dan yang terakhir, hukuman yang diberikan kepada pelanggar sesuai dengan kebijakan dan aturan yang berlaku di perusahaan. Solusi pelanggaran yang dilakukan pekerja agar tidak mengulangi kembali. Melakukan koordinasi kepada kepemimpinan departemen yang menekankan kepada pekerja agar menerapkan peraturan K3. Melakukan sosialisasi rutin di lingkungan kerja dan berkoordinasi dengan supervisor di masing-masing departemen. Proses konsultasi dan komunikasi K3 untuk kepentingan di dalam pekerjaannya sehingga dapat mengondisikan berjalannya produksi di perusahaan. Kunci dari keberhasilan kerja sama tim adalah komunikasi serta proses konsultasi yang baik agar bisa mencapai tujuan bersama. Sarana yang dapat dilakukan untuk melakukan komunikasi terkait isu-isu K3. Sosialisasi di lingkungan kerja, kemudian rapat internal, audit atau inspeksi, dan melakukan diskusi dengan supervisor dan pekerja. Penerapan sistem manajemen K3. Dalam menjalankan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 ini,
Faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah sistem salah satunya adalah strategi yang baik, benar, dan tepat. Kebutuhan pelatihan yang dijalankan untuk pekerja baru atau lama yaitu safety induction atau pengenalan tentang risiko dan bahaya yang mungkin akan timbul, dan pengenalan peralatan pelindung diri atau APD. Pelatihan pengendalian kebakaran dan pelatihan tentang prosedur dalam melakukan pengerjaan kayu hingga jadi. Penerapan angka kecelakaan. Yang pertama, membuat program pelatihan atau pengendalian bahaya di tempat kerja dengan waktu yang rutin. Melakukan kegiatan audit rutin dan sosial. Yang ketiga, memberikan sanksi kepada pekerja yang melanggar peraturan. Kemudian, memasang poster-poster peringatan di lingkungan kerja. Sistem pencatatan data kecelakaan bersumber dari undang-undang yang telah berlaku di perusahaan dan Undang-Undang Menteri Ketenagakerjaan dari Informasi dan Data K3, sehingga perusahaan dapat melindungi pekerjaannya dengan fasilitas produksi dari kecelakaan kerja ataupun bahaya penyakit akibat bekerja di perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.